Nah, kemudian di 1 Januari 2016 saat kita terima bunga tunai, ya kita debit kas kreditnya piutang. Udah ya? Oke. Nah, untuk piutang wesel saya kira itu ya sudah lengkap, sudah semua. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai impairment atau penurunan nilai dan opsi nilai wajar. Opsi itu artinya apa? Pilihan. Jadi kalau di sini opsi ya berarti kita boleh menggunakan nilai wajar, boleh juga tidak. Ya. Nah, ke depan nggak tahu apakah nilai wajar ini masih menjadi opsi atau menjadi keharusan, ya kita lihat aja perkembangannya. Oke, sekarang kita bahas mengenai impairment ya. Untuk piutang wesel jangka pendek, ya, ini pelaporannya sama dengan piutang dagang. Karena memang jangka pendek kurang dari setahun, ya pelaporannya biasa ya. Tapi kalau untuk yang jangka panjang atau long terms, ini setiap akhir periode dilakukan pengujian impairment secara individu. Ya. Nah, rugi impairment nanti dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku dan nilai tunai arus kas mendatang estimasian yang didiskonto menggunakan tingkat bunga pasar mula-mula. Kalau kemarin kita juga sudah nyinggung ya soal impairment di piutang dagang, tapi waktu itu kan angkanya sudah given. Ya. Nah, sekarang ada penjelasan bahwa ada penurunan nilai atau tidak, itu kita akan melakukan perhitungan dulu. Kita akan menghitung nilai tunai arus kas mendatang, estimasian, kalau masa mendatang pasti estimasian, karena memang belum terjadi ya, yang didiskonto, yang dimaksud yang didiskonto itu, ya di present value-kan itu. Ya. Diskonto itu, kalau di KISO itu kan disebut dengan discount. Diskon itu bisa dimaknai potongan, ya, tapi di sini bukan itu. Diskon itu artinya bunga. Nah, kita dulu sering mengartikan diskonto. Tapi kalau saya mengikuti perkembangan ya, sering lebih banyak menggunakan istilah diskon. Makanya tabel angka yang di tabel bunga itu namanya apa tadi? Diskon faktor atau faktor bunga, gitu ya. Faktor bunga. Tabelnya tabel bunga, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan didiskontokan itu artinya ya dihitung ya. Bisa nilai tunai, bisa future value. Nah, untuk mendiskontokan atau untuk menghitung nilai tunai kan kita tadi butuh data tentang apa? Tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif. Itu yang nanti kita gunakan untuk menentukan kolom. Ya, kolom tempat kita ngambil diskon faktor. Nah, di sini tingkat bunga pasar yang dipakai adalah tingkat bunga pasar mula-mula. Coba sekarang kita lihat contohnya ya. Misalnya Tesco Incorporation memiliki piutang wesel dengan nilai buku 200.000. Nah, nilai buku itu tadi di tabel itu yang sebelah kanan itu ya. Yang paling kanan itu. Debitur, yaitu pelanggan kita atau yang punya pinjaman kepada kita, mengalami kesulitan keuangan. Kemudian Tesco memutuskan bahwa piutang tersebut diturunkan nilainya. Nah, setelah dilakukan perhitungan nilai tunai dengan tingkat bunga pasar mula-mula,
Jadi sisa piutangnya di present value-kan ulang, maka angkanya ketemu 175. Nah, sehingga dari situ kita bisa menghitung ada rugi impairment sebesar 25.000. Nah, lalu kalau kemarin kita belum membahas tentang pencatatan, sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya. Jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilai adalah seperti ini. Debit beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Ya, jadi mirip dengan pencadangan akhir periode. Nah ya. Nah sekarang seperti yang kemarin saya singgung ya, yang namanya impairment ini suatu saat bisa dipulihkan. Beda dengan pencadangan ya, kalau pencadangan ya sudah, berikutnya tidak akan diutek-utek. Tapi kalau impairment itu di masa mendatang itu bisa dipulihkan dengan catatan maksimum pemulihannya sebesar rugi yang pernah diakui. Kalau tadi yang diakui berapa, Mbak? 25 ya. Maka nanti pemulihannya maksimum 25. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, coba kita lihat di sini. IFRS atau standar internasional mengizinkan pemulihan rugi impairment maksimum sebesar aset amortisasi sebelum impairment. Atau dengan kata lain, maksimum sebesar rugi yang kita akui. Misalnya pada tanggal 2014, Zirbel Company memiliki piutang dengan nilai buku 10.000, kemudian tanggal 22 Januari 2015, debitur mengumumkan bangkrut dan perusahaan menaksir hanya dapat menagih setengah dari saldo piutang. Setengahnya kan 5.000. Nah, sehingga yang 5.000 itu diakui sebagai kerugian. Ya. Nah, ini tentunya sudah melalui kalkulasi seperti tadi ya. Pencatatannya sama, debit rugi impairment, kredit piutang dagang. Nah, kemudian ternyata berikutnya tanggal 10 Januari Zirbel memperoleh informasi bahwa pelanggan mulai pulih. Kondisi bisnisnya mulai bagus dari kebangkrutan dan perusahaan menaksir bahwa pelanggan dapat melunasi utangnya 4.000. Nah, saat ini kita akan membuat namanya jurnal pemulihan impairment. Ya, atau impairment loss recovery. Nah, di jurnalnya ya seperti tadi, debit piutang dagang, kreditnya pemulihan rugi impairment. Nah, di sini pemulihan rugi impairment nanti akan kita laporkan di laporan laba rugi. Nanti perlakuannya ya kebalikannya rugi. Kalau rugi itu mengurangi laba, kalau pemulihan rugi berarti menambah laba. Ya, nah tapi di sini sekali lagi pengakuan pemulihan rugi impairment maksimum sebesar rugi yang pernah diakui.